Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Excel Giban. Di sini saya untuk melakukan contoh perusahaan yang berhasil. Polygon itu pemiliknya Sunyong Bigaya, nama perusahaannya PT Insera Sena. Awalnya hanya bermula di dalam perusahaan kecil saat itu hanya berorientasi untuk memproduksi sepeda khusus untuk ekspor. Pada perjalanan 10 tahun pertama, Polygon melakukan banyak hal khusus terkait dengan proses pembelajaran, dan Polygon Bikes memiliki visi untuk menjadi merek sepeda yang berkualitas tak hanya di pasar lokal dan nasional, tapi juga di pasar global dan siap bersaing di pasar internasional. Polygon terus berkembang dengan memiliki pabrik perkaitan dan jaringan pendistribusian mandiri yang telah memenuhi standar dunia, sehingga dapat mengontrol setiap aspek mulai dari ide awal hingga pengiriman akhir sepeda dengan kualitas tinggi. Terus faktor kunci keberhasilannya adalah proses produksinya yang menggunakan material yang diimpor langsung dari luar negeri, serta beberapa yang lainnya harus menggunakan teknologi forming untuk mendapatkan frame sepeda yang kokoh dan kuat. Terus pemasarannya, dari sisi pemasaran Polygon selalu hadir dalam pemeran sepeda global terbesar di dunia seperti Eurobike di Snow Jerman, atau di China Cycle Show, tapi Taipei International Cycle Show, hingga USA. Terus pemeran sepeda internasional, upaya ini dilakukan Polygon untuk membuktikan kepada para sepeda dunia bahwa kualitas dan desain Polygon Bikes tak kalah dengan yang lain. Ungkapannya, selain itu Polygon juga mendapuk Nadine Kandarmita dan atlet profesional Indonesia dan dunia sebagai brand ambassador Bicycle Program. Dan juga Polygon juga memulai fokus menggarap digital marketing melalui pemanfaatan dari Smartphone dan Telkom. Polygon juga mulai melakukan pemanfaatan media online. Ini menjadi salah satu langkah adaptif kami di tengah yang di tren marketing yang terus bergerak di dinamis. Terangnya berusaha memproduksi dan kreatif dan yang human friendly dan touching people. Melalui semua program kita berusaha memproduksi konten kreatif dan mendongkrak kinerja brand-brand lain untuk datang ke kita. Contoh perusahaan gagal itu Hitachi. Perusahaan Jepang Hitachi didirikan pada tahun 1910 oleh insinyur listrik Namie Ohara di Prevention Iberica. Produk pertama perusahaan adalah motor induksi 4 kW 4 HP pertama di Jepang, yang pada awalnya dikembangkan untuk digunakan dalam pertambangan tembaga. Perusahaan ini dimulai sebagai usaha-usaha di in-house dari perusahaan pertambangan Funosuke Kuhara di Hitachi Ibariki. Pada Januari 2012, Hitachi mengumumkan akan menghentikan produksi televisi di Jepang. Pada September 2012, Hitachi mengumumkan bahwa mereka telah menemukan solusi data jangka panjang hari dari kaca kuarsa yang mampu menyimpan informasi selama jutaan tahun. Pada bulan Oktober 2012, untuk faktor jatuhnya perusahaan Hitachi adalah salah satu merek yang pasti akan kalian temukan di hampir setiap rumah tangga. Sekarang perusahaannya Hitachi kehilangan miliaran dolar per tahunnya. Alasannya karena revolusinya gagal. Industri elektronik telah berubah karena produk-produknya sekarang sudah tinggi dan produknya mahal. Mereka ingin revolusi digital, tidak ingin mengubah kerja gadget elektronik. Mereka juga mengubah cara pembuatannya dengan Gerard Fassel, seorang pakar ekonom, yang mengatakan, lihatlah, Apple sudah membuat iPod dan iPhone, dan Apple membuat setidaknya 50% keuntungannya untuk itu. Orang mengatakan iPhone dibuat di Cina, tapi mungkin hanya 3% dari nilai iPhone yang tetap di Cina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ananti Merlinda Hasan. Di sini saya akan menjelaskan contoh perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan fungsi manajemen bisnis. Yang pertama itu perusahaan berhasil Bimoli. Pemiliknya Antoni Salim dengan nama perseroan Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Infomas Pratama tanggal 12 Agustus 1992, lalu berubah menjadi PT Salim Infomas Pratama sejak 24 September 1994. Perusahaan ini memiliki perkebunan dan pabrik di 14 provinsi dan memiliki 5 pabrik penyulingan yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Induk perusahaan SIMP merupakan grup agribisnis yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Kegiatan utamanya yaitu pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan, dan pengolahan kelapa sawit hingga produksi serta pemasaran. Model agribisnis yang terintegrasi ini akan membuat SIMP menjadi perusahaan pengolahan minyak goreng yang independen. Faktor kunci keberhasilan Bimoli yang pertama itu produksi. Menggunakan peralatan canggih, pengemasan memenuhi standar internasional, dan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, pemasaran. Bimoli pemegang pasar terbesar dalam industri minyak goreng bermerek di Indonesia, lalu menjalin kerjasama kemitraan dengan banyak supermarket dan minimarket di Indonesia. Yang ketiga, produk. Pesaing banyak menawarkan beberapa produk dengan peruntukan segmen pasar yang beragam, namun menggunakan merek yang berbeda-beda. Namun, Bimoli dengan satu brand dapat memiliki dua produk terdiferensiasi, yaitu Bimoli Klasik dan Bimoli Spesial pada tahun 1993 yang lebih premium karena proses pemurnian lebih banyak, bahan baku lebih segar dan berkualitas. Karena sudah lama berkecimpung di industri minyak goreng, Bimoli pun melakukan berbagai inovasi mulai dari kualitas, varian, slogan, dan kemasan. Selanjutnya, contoh perusahaan gagal yaitu Yahoo dengan pendirinya Jerry Yang dan David Vilo. Yahoo pada awalnya hanyalah sebuah bookmark atau petunjuk halaman buku. Ide itu berawal pada bulan April 1994 oleh mahasiswa teknik Universitas Stanford. Mereka memulai proyek dengan mengkomplikasi sebuah daftar bookmark yang besar yang dikelompokkan berdasarkan subjek. Yahoo sendiri merupakan singkatan dari Yet Another Hierarchical Officious Oracel. Pada akhir tahun 1990-an, Yahoo, MSN, Lycos, Excite, dan portal web lainnya mengalami perkembangan yang pesat yang menyebabkan portal web berlomba-lomba untuk memperluas jangkauan layanan mereka dengan cara mengakuisisi perusahaan yang bisa menyediakan servis yang mereka inginkan. Faktor jatuhnya Yahoo. Yang pertama, ketidakmampuannya melakukan transisi yang sukses untuk menjadi pesaing seluler yang kuat. Akuisisi memang diperlukan untuk membuat perusahaan berkembang dan menjadi pesaing seluler yang kuat. Namun jika akuisisi yang dilakukan salah, maka hanya ada perjalanan menuruni bukit menuju kehancuran. Pada akhirnya, Yahoo memang mengakuisisi perusahaan seperti Flickr dan Tumblr, namun semuanya mengalami kemunduran. Yang kedua, perusahaan ini tidak dapat memberikan pengalaman periklanan seluler berkualitas tinggi kepada penggunanya dan tertinggal dalam mengambil langkah-langkah. Yahoo melupakan fitur Yahoo Messenger dan juga identitasnya sebagai mesin pencari. Yahoo terlalu fokus pada penawaran jasa iklan baris. Bahkan Larry Page dan Sergey Brin yang merupakan penemu Google ditolak oleh Yahoo ketika menawarkan algoritma mesin pencarinya. Sementara itu, Yahoo masih jalan di tempat, tidak ada inovasi layaknya yang dilakukan oleh Google. Bahkan saat era smartphone dimulai dan Google menjalin kerjasama dengan Android dan iOS, Yahoo belum mengambil langkah inovasi. Oleh karena itu, perlahan tapi pasti pelanggan Yahoo kehilangan kenyamanan dan kemudahan saat menggunakan Yahoo. Nama saya Nila Niko Febrianti, saya dari kelompok 3. Satu contoh perusahaan sukses di Indonesia yaitu PT Indah Kiat Tbk. PT Indah Kiat Tbk adalah perusahaan yang produksi pulp, kertas budaya, kertas industri, dan tisu. Kegiatan usaha perusahaan dimulai dari pengolahan kayu menjadi pulp dan kertas serta pengolahan kertas bekas menjadi kertas industri. Pulp digunakan sebagai bahan baku kertas dan tisu serta kertas industri. Saat ini perusahaan memiliki fasilitas produksi di Perawang sampai Provinsi Riau, Serang, dan Tangerang, Banten. Dan total kapasitas produksi tahunan pada tahun 2019 adalah 3,0 juta ton pulp. PT IKPP didirikan oleh Bapak Sutopo Janarto. Bapak Sutopo Janarto lahir di Pematang, Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 1 Juni 1934. Pada tahun 1975, Bapak Sutopo bekerja dengan perusahaan dari Taiwan untuk mengembangkan perusahaannya. Perusahaan telah berhasil berkembang pesat di beberapa daerah, antara lain pabrik kertas di Serpong, Tangerang, Jawa Timur, Jambi, dan daerah lainnya. Pada tanggal 17 Desember, di hadapan notaris, Bapak Ridwan Susilo SH membuat akte pendirian perusahaan dengan nama PT Indah Kiat Pulp dan Paper. Nama Indah Kiat berarti cara jujur. Tips:
Indah adalah nama yang diambil dari istrinya, Indah Berliani. Kiat Serang menerapkan teknologi pengolahan air limbah yang canggih yang mengurangi emisi dan konsumsi energi, berkomitmen untuk melestarikan lingkungan dan berkontribusi dalam memerangi pemanasan global. Operasi ramah lingkungan Indah Kiat Serang dilengkapi dengan program penanaman pohon ekstensif untuk pabrik dan sekitarnya. Kualitas yang sangat baik, pengiriman tepat waktu, dan layanan Puma Jual adalah faktor kunci bagi pabrik Serang untuk menjadi pemimpin di pasar industri papan kertas dan kemasan. Karena itu, PT Indah Kiat Tbk terkenal sebagai perusahaan berhasil di Indonesia. Contoh perusahaan gagal yaitu Nokia. Siapa yang tidak tahu merek ponsel yang cukup berjaya di tahun 1990-an dan 2000-an ini? Hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan telepon genggam dari perusahaan yang berasal dari Finlandia ini. Seiring perkembangan zaman yang lebih banyak menggunakan internet dan data, Nokia malah berfokus pada pembaruan perangkat keras, alih-alih mencoba meningkatkan perangkat lunak mereka, sehingga bisa dipastikan mulai bermunculan pesaing-pesaing yang mulai meningkatkan kualitas perangkat lunak yang jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nokia didirikan pada 1865 di Finlandia. Awalnya di industri kertas, lalu beralih ke peralatan listrik. Pada pertengahan abad ke-20, fokus pada telekomunikasi dan menjadi pemimpin global di bidang tersebut. Puncak popularitas pada era ponsel, namun kesulitan dengan munculnya smartphone. Pada 2014, divisi ponsel diakuisisi oleh Microsoft. Saat ini, Nokia fokus pada jaringan telekomunikasi dan teknologi. Penyebab kegagalannya adalah dapat terlihat keengganan Nokia untuk berinovasi, menyebabkan produk yang mereka jual mulai terasa ketinggalan zaman, sehingga tidak mampu memuaskan kebutuhan konsumen yang semakin mengedepankan operasi sistem. Alih-alih desain ponsel untuk menghindari kegagalan, perusahaan perlu inovasi terus-menerus, selalu berusaha untuk inovasi dan memahami perubahan tren di industri, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi, buat rencana strategis yang sesuai dengan perusahaan, pasar, dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Dinda Lutfi Agustina. Saya akan menjelaskan contoh perusahaan berhasil, yaitu Kopi Kenangan, yang didirikan oleh James Prananto. James Prananto menjabat sebagai CEO founder dari perusahaan Kopi Kenangan yang telah ia bangun sejak tahun 2017 dengan kedua temannya, yaitu Edward Tirtanata dan Cynthia Khairunisa. James Prananto merupakan lulusan universitas di Amerika dengan jurusan bisnis atau MBA bersama dengan Edward Tirtanata. Bermodal 150 juta, Kopi Kenangan awalnya memiliki 8 outlet. Viralnya produk tersebut di media sosial turut membuat bisnisnya berkembang cepat hingga memiliki 16 outlet dan melayani sekitar 175.000 gelas per bulan Oktober 2018. Kedai pertamanya berada di daerah Kuningan. Pada tahun 2018, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan dari APJBC sebesar 121 miliar. Pada tahun 2019, Kopi Kenangan mendapatkan suntikan dana sebesar 288 miliar dari modal Ventura Sequoia India. 2 tahun kemudian, Kopi Kenangan telah membuka 230 outlet dan pada saat ini memiliki 868 outlet. Dengan omset per tahun kurang lebih 1 sampai dengan 1,2 triliun dengan penjualan 50 sampai dengan 60 juta cup. Faktor kunci keberhasilan Kopi Kenangan yang pertama, nama yang simpel dan kekinian agar mudah diingat oleh masyarakat. Edward Tirtanata selaku pemilik Kopi Kenangan pun memilih nama yang simpel sekaligus kekinian. Yang kedua, manfaat kecanggihan teknologi. Mendaftarkan bisnis di aplikasi online delivery seperti GoFood dan lain sebagainya. Mendaftarkan bisnis di aplikasi online, maka jangkauan usaha pun lebih luas dan Kopi Kenangan juga mempunyai aplikasi tersendiri. Jadi pelanggan bisa menemukan beberapa penawaran menarik sekaligus mendapat informasi produk. Yang ketiga, konsisten menjaga kualitas produk. Kopi Kenangan memberikan training bagi para barista sebelum terjun langsung meracik kopi di outlet mereka. Jadi barista tidak akan kesulitan dalam mengoperasikan mesin yang digunakan Kopi Kenangan. Yang keempat, berinovasi dengan produk. Kopi Kenangan ini terus-menerus hadir dengan berbagai inovasi yang mampu menarik konsumen. Misalnya dengan meluncurkan seri minuman baru atau merchandise yang mendukung kegiatan minum kopi seperti tumbler. Tidak hanya fokus pada minuman saja, tetapi juga produk makanan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, memasang harga dengan mementingkan konsumen. Ciri khas Kopi Kenangan yaitu harga yang relatif murah, karena Kopi Kenangan sendiri memang membidik kalangan menengah sebagai target utama. Selain itu, Kopi Kenangan juga menerapkan produksi untuk mass market sehingga harga produk disesuaikan dengan standar yang berlaku bagi masyarakat luas, bukan untuk golongan tertentu saja.
Selanjutnya, perusahaan yang mengalami kegagalan yaitu Sorabel. Sorabel sebelumnya bernama Sellstock, adalah situs perdagangan elektronik di Indonesia yang berfokus pada penjualan pakaian. Berdiri pada Desember 2014 dengan nama Sellstock di Yogyakarta. Sorabel berfokus untuk memberi produk pakaian dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik di seluruh Indonesia. Sorabel terkenal dengan konsep coba dulu baru bayar atau COD. Sorabel menyediakan berbagai produk yang terdiri dari banyak kategori, mulai dari fashion, remaja, perempuan bekerja, ibu, anak, baju hamil dan menyusui, dan lain sebagainya. Sorabel juga memproduksi pakaian private label yang menyasar konsumen kelas menengah di Indonesia. Faktor jatuhnya Sorabel yang pertama yaitu siklus finansial yang sangat pendek pasca COVID-19. Yang kedua, dana mereka tidak cukup untuk bertahan hingga pandemi selesai. Dan yang terakhir, Sorabel tidak lagi sanggup membayar gaji di bulan Juli 2020 lalu dan dalam persiapan menuju proses likuidasi. Nama saya Emilia Sintiarani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perusahaan berhasil yaitu Indomie yang pemiliknya yaitu Salim Group. Indomie adalah merek produk mie instan Indonesia. Indomie merupakan produk mie instan di Indonesia yang sangat populer, mulai diluncurkan ke pasar pada tahun 1982. Ketika produk ini diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1969, banyak masyarakat yang meragukan bahwa Indomie ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan pokok. Akan tetapi, karena harganya yang relatif terjangkau, mudah disajikan dan awet, sehingga produk mie instan ini dapat berkembang pesat di negara Indonesia. Produk mie instan yang pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia ini adalah Indomie rasa kaldu ayam, yang dimana saat itu rasanya sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 1982, produk mie instan ini mengalami peningkatan yang signifikan dengan diluncurkannya Indomie rasa kari ayam. Puncaknya pada tahun 1983, Indomie ini semakin digemari oleh banyak masyarakat dengan diluncurkannya varian Indomie mie goreng. Selain dipasarkan di negara Indonesia, produk mie instan ini juga dipasarkan secara cukup luas di mancanegara, yaitu Amerika Serikat, Australia, beberapa negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa, menjadikan produk mie instan ini sebagai salah satu dari segelintir produk asli Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Cara supaya berhasil yaitu satu, inovasi produk dari segi rasa. Yang kedua, tagline dan jingle yang menarik. Yang ketiga, kolaborasi dengan brand lain. Yang keempat, promosi yang konsisten dengan perkembangan zaman. Yang kelima, memperkuat branding dengan Warmindo. Yang keenam, membangun regional office dan pabrik di luar negeri. Beberapa alasan produk mie instan ini dapat berkembang pesat dan diterima baik dengan masyarakat Indonesia, yaitu satu, karena harganya yang sangat ekonomis. Yang kedua, karena cita rasanya yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, karena dapat membantu ketersediaan makanan yang praktis. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perusahaan gagal yaitu BlackBerry, yang dimana pemiliknya ini bernama Mike Lazaridis. BlackBerry adalah jenama telepon seluler yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon, SMS, menjelajah internet, dan kemampuan nirkabel lainnya. BlackBerry diperkenalkan pada tahun 1999 oleh perusahaan Kanada BlackBerry. Kemampuannya yang mampu menyampaikan informasi melalui jaringan data nirkabel dari perusahaan telepon genggam hingga mengejutkan dunia. Namun, pada bulan Januari tahun 2022, BlackBerry resmi undur diri dan tidak akan mendapat dukungan sistem operasi lagi. Faktor jatuhnya BlackBerry yaitu karena gagal dalam mendorong dan mengembangkan revolusi smartphone, seperti BlackBerry yang gagal beradaptasi dengan tren ataupun perkembangan teknologi layar sentuh dan kamera. Faktor lainnya yaitu satu, meremehkan iPhone. Yang kedua, kegagalan BlackBerry layar sentuh. Yang ketiga, gagal membendung Android. Yang keempat, terlambat menghadirkan BlackBerry 10. Yang kelima, kegagalan para pemimpin BlackBerry. Sekian penjelasan materi perusahaan berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan manajemen bisnis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.